Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Baitur Rahman Teluk Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita malam ini kajian kita yaitu tafsir Al-Jalalain. Masih di awal Baqarah, yaitu pada ayat fa'illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Sebelumnya kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat tabi'in, tabi'in, pada para aulia wa syuhada wassalihin, para masayih khususnya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa usan ila al-imamain al-jalilain al-jalalain, dua imam yang agung, yaitu dua imam jalal, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asy-Syuyuti. Amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Qala fa illam taf'alu mimma dzukira li'ajzikum. Jika engkau tidak bisa melakukan apa yang sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Apa tuh ayat sebelumnya? Yaitu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlihi wad'u syuhada'akum. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kata Allah, maka buatlah satu surat yang serupa. Buatlah satu surah yang serupa dengannya, yaitu Al-Quran. Surah-surah Al-Quran. Wad'u syuhada'akum. Panggillah Tuhan-Tuhan kalian, saksi-saksi kalian, Tuhan-Tuhan kalian.
selain Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, kalau kalian itu orang-orang yang benar. Ditantang sama Allah. Kalau kalian nggak percaya sama Al-Quran, bikin satu surat saja kalian. Panggil Tuhan kalian semua suruh bikin satu saja surat. Tak bisa. Terus dilanjutkan, fa illam taf'alu walan taf'alu, dan jika kalian nggak bisa bikin dan tak mungkin kalian bisa bikin. Sudah zaman kau. Kalian ini tak mungkin, kalian sama Tuhan kalian suruh bikin satu surat, tak akan mungkin bisa. Jadi Al-Quran ini sebetulnya satu hal yang sangat-sangat luar biasa, Al-Quran ini. Tapi kita baca macam biasa aja. Satu pun manusia nggak ada yang bisa satu ayat bikin, nggak bisa. Sampai disuruh ditantang, Tuhan kalian sekalian bikin satu surat saja yang serupa seperti ini. Bukan hanya tak bisa, bahkan sudah dimentahkan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Seandainya dan engkau tidak akan bisa. Bedanya apa? Lam taf'alu dengan lan taf'alu. Nah, ini ilmu nahwu. Kalau fa illam taf'alu, kamu tidak bisa melakukan itu. Kalau lan taf'alu, kamu tidak akan pernah bisa, selamanya kamu tidak akan. Bedanya sama-sama tidak. Bagaimana? Lam akul itu aku tidak makan. Tapi kalau lan akula, aku tidak akan pernah makan. Pokoknya apa ada makan ini, saya tidak akan pernah makan ini, nggak mau. Jadi sama. Jadi engkau tidak bisa melakukan, kalian tidak bisa melakukan hal tersebut. Dan tidak mungkin bisa, nggak bakalan bisa. Dzalika abadan li zuhuri ijazi, abadan. Kalau lan itu berarti abadan, selamanya tak bisa. I'tiradun. Jadi ini memang sudah dimentahkan langsung sama Allah, ditantang, dan kamu nggak akan bisa, dan dimentahkan selama-lamanya tidak akan pernah bisa kalian. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kalian kepada neraka bil iman billah wa annahu laisa min kalamil bashar. Takutlah kalian dengan neraka, takutlah kalian yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Al-Qur'an itu sesungguhnya bukannya perkataan manusia. Al-Qur'an itu bukannya karangannya Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu ummi. Ummi itu apa? Aslinya Nabi Muhammad itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Itu bukan kelemahan, itu kelebihan. Di antaranya gimana? Kalau Rasulullah itu sebelum Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, Rasul ini seorang yang ahli bahasa, penyair kelas tinggi waktu itu, pandai dia menggubah syair. Begitu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, orang bagus ya syairnya, luar biasa ini syairnya ini. Orang akan menyatakan, ini Quran, ini karangan Muhammad ini. Tetapi orang semua tahu Nabi Muhammad itu ummi orangnya. Ummi itu maksudnya polos. Ummi itu bukannya polosnya, ini polos bagus. Bukannya itu ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, itu bodoh. Enggak, Rasul itu manusia paling cerdas, tapi polos. Ada orang cerdas polos. Ada orang nggak cerdas tapi banyak tingkah, banyak mandai-mandai. Rasulullah SAW ummi itu kelebihan. Yaitu dengan adanya kepolosannya tersebut, kok dia bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang sastranya sangat tinggi. Orang mikir, ini tak mungkin Muhammad yang bikin nih, karena dia tak pandai bersair, tak pandai baca, macam mana nih. Dan sastranya sangat tinggi sekali, tidak mungkin. Sampai ditantang para penyair-penyair, orang-orang kufar itu pun tidak ada yang bisa bikin. Ini namanya ijaz, untuk melemahkan. Fatakun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada neraka yang waqud. Waqud ini bahan bakarnya, kayu bakarnya.
Waqud ini kayu bahan bakar. Yaitu annas. Annas maksudnya apa? Orang-orang kafir. Annas yaitu al-kufar. Ya, bahan bakarnya adalah manusia, yaitu al-kufar. Orang-orang kafir. Kalau kita ada dapur, kita dapur. Macam mana dapur itu bisa hidup? Tentu ditaruh kayu, siram bensin, siram minyak tanah, baru kita kasih api, baru dia bisa hidup. Neraka tuh macam mana? Apa api gitu? Ya tentu biasa api bisa saja Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya nih manusia inilah yang ibaratnya kayu tuh. Nah, sehingga neraka itu bisa menyala. Jadi bahan manusia itu jadi bahan bakar seperti kayu bakar, tumpuk, bakar, hidup dia. Hidupnya api neraka itu dari manusia itu dibakar. Yaitu orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir. Wal hijarah ka'asnamihim minha, dan batu-batu, termasuk juga berhala-berhala sembahan orang-orang kafir. Jadi neraka itu isinya batu yang menyala-nyala sebagai bahan bakar. Di situ ada berhala, di situ juga ada manusia ditumpuk-tumpuk menjadi bahan bakar. Dia jadi bahan bakar sekaligus dibakar. La haula wala quwata illa billah. Kita nih gimana? Sudah dengar cerita ayat kayak gini, tapi kemantapan keyakinan itu di dalam hati itu seperti apa? Keyakinannya, kemantapannya tuh. Kita kalau kita bisa yakin adanya neraka seperti ada penjara tuh di situ tuh belakang tuh teluk air tuh. Kita yakin. Yang belum pernah sampai pun situ ada penjara. Percaya orang? Ada, iya percaya dekat teluk air tuh, dekat masjid situ ke sana sedikit. Ada. Tapi kita neraka besok ada, ya ada. Tapi apakah keyakinan itu seperti keyakinannya adanya penjara tuh di situ? Nah, itu kalau udah macam gitu, macam mana kita? Nah, tentu berbeda dengan orang yang tidak beriman, nggak yakin. Karena itulah keyakinan itu hanya sampai di bibir saja. Itu yang repot. Lupa kita, setan nih luar biasa menggoda. Yakni annaha mufritatul hararah tunqadu bima dzukir. La kanari dunya tunqadu bil hatab wa nahwih. Jadi neraka jahanam itu panasnya luar biasa. Yang dia dihidupkan dengan manusia dan batu itu tadi. Tidak seperti api di dunia, yang mana api di dunia itu dihidupkan dengan hatop. Hatop itu kayu bakar, kayu dibakar. Beda dengan batu dibakar. Tak usah kena apinya, kena batunya saja kita kayak apa. Batu yang kena panas saja kita bisa terbakar. Uiddat lil kafirin, dan neraka jahanam itu memang disiapkan. Uiddat itu huyiat, disiapkan memang neraka itu untuk orang-orang kafir. Memang orang kafir itu yang akan masuk ke dalamnya. Yu'adzabuna biha, mereka akan diazab di dalam neraka tersebut. Jumlatan musta'nafah aw hal lazimah. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha
walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Wabashir akhbir alladzina amanu, berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang kafir tadi sudah masuk neraka, tinggal ayat berikutnya, berilah kabar kepada orang-orang yang beriman. Saddaqu billah, yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Minal furud wan nawafil, yaitu melakukan ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah. Anna lahum jannat, sesungguhnya bagi mereka surga. Surga jannat itu aslinya bermakna, jannah itu aslinya hadiqah. Jannah itu makna aslinya sebetulnya taman, taman ya. Jadi terus kemudian jadilah surga. Asli pertama karena surga itu isinya taman, taman. Nah, itu indahnya itu begitu. Anna lahum jannat, bagi mereka taman-taman atau surga-surga, hadaik zata syajar wa masakin, yaitu bagi mereka taman-taman, kebun-kebun yang di situ ada buah-buahan, pada pohon-pohonan, dan ada rumah-rumah. Surga itu gambarnya kayak gitu. Jadi rumah ada kebun-kebunnya, buah-buahannya banyak. Itu namanya jannat, kebun-kebun atau hadiqah. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya. Ay min tahti asyariha wa kusuriha, yaitu mengalir di bawah pepohonan itu sungai-sungai. Di bawah istana-istana itu mengalir sungai-sungai indah. Jadi gambarnya seperti itu, pohon-pohon banyak, istana-istana banyak, sungai-sungai mengalir, itu surga. Itu namanya jannat, taman surga. Al-anhar, yaitu al-miyah fiha, al-anhar yaitu sungai, yaitu sesuatu yang ada airnya di dalamnya. Wan nahru al-maudi alladhi yajri fihi al-ma, yang namanya nahar atau al-anhar kalau kita artikan dengan sungai, yaitu tempat yang di situ mengalir air. Li anal ma'a yanhar ay yahfir asnadul jari ilal majaz, karena sesungguhnya anhar, nahar. Jadi kenapa kok disebut nahar? Nahar itu artinya menggali. Jadi air itu dikatakan sungai itu adalah satu tempat yang di situ mengalir air. Air itu jadi kalau mengalir, itu akan nahar. Nahar itu dia akan menggali tempat yang dia lalui. Mesti jadi tapak airnya itu jadi berlobang terus. Makanya disebut dengan nahar. Bukan kalau apa namanya ini dia bulat gini tak mengalir, bukan nahar namanya. Namanya al-haud, telaga. Nah, itu namanya lain. Disebut dengan nahar karena jalannya air ini dia mengikis, membuat lobang sehingga dia bisa jalan terus jadi parit tambah besar jadinya namanya sungai. Sampai sekarang kita akan membedakan apa yang namanya sungai, apa yang namanya danau. Nah, kalau bahasa Arabnya sungai itu nahar, danau itu haud. Nah, telaga yang dia tidak mengalir airnya. Kemudian tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha ay ut'imu min
tilkal jannat min samaratin rizqa qalu hadza alladhi ruziqna min qablu ay qablihi fil jannah litashabuhi thimariha biqarinatin. Ketika mereka diberi rizki pada taman-taman surga tersebut, yaitu berupa buah-buahan min samaratin sebagai rizki bagi mereka, mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qablu, ini seperti yang kami diberi rizki dulu nih, macam-macam di dunia nih. Maksudnya ya tentu berbeda. Cuma umpamanya kok di surga ada juga durian, tapi taklah mungkin rasanya sama dengan durian musangking, itu takkan sama, mesti jauh. Cuma maksudnya nengok, ini sama ya kayak di dunia dulu durian, ini rambutan, ini pelam, maksudnya sama begitu, bukan rasanya. Maksudnya bukan, misalnya ada bentuk buah lain, ya mungkin ada saja. Cuma buah-buahan yang ada di dunia ini nanti di akhirat di surga itu ada. Makanya, oh ini yang seperti dulu kita di dunia ada, dapat kita. Nah, buah kelengkeng, buah apa ada semuanya. Buah jambu ada semuanya. Sampai juga madu juga ada, tapi tentu jauh sekali berbeda rasanya. Enggak akan sama. Cuma sekarang kemiripannya saja. Jadi mereka para ahli surga ketika diberi rezeki buah-buahan itu, dikasih makan buah-buahan ini seperti di dunia dulu ya, katanya. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka akan diberi rezeki-rezeki yang serupa dengan yang pernah dia lihat di dunia. Bihaki ba'dan launan wa yakhtalifu ta'man, warnanya sama tetapi rasanya berbeda. Kalau kita tengok umpamanya di dunia ini kelengkeng warnanya coklat bulat-bulat segini, sama, iya kelengkeng, dimakan rasanya berbeda. Durian warnanya sama, jambu merah warnanya sama, ketika dimakan rasanya tetap berbeda. Jadi orang itu sudah mengenali buah-buah tersebut, mengenali karena ada kemiripan tetapi tidak sama rasanya. Itu bedanya surga dengan dunia. Jadi di situ maksudnya nih, kita seperti anak kecil yang dia pernah umpamanya makan rambutan di kampung sendiri, balik dia ke rumah atuknya, ke rumah neneknya, dikasih rambutan, dia suka sama karena dia pernah tahu dulu, aku udah pernah makan rambutan juga kemarin beli. Sampai dulu mau atunya dapat rambutan lebih sedap, ini sama, bahagia dia sudah tahu, sudah kenal. Itu sedikit apa istilah untuk pentasbihan saja, tapi tentu rasanya kalau di surga itu jauh. Cuma begitulah secara gambaran, nanti ketika di akhirat kita mendapatkan buah-buahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka istri-istri minal hur wa ghairiha, istri-istri di surga nanti istrinya banyak-banyak di surga tuh. Kalau di dunia ini maksimal 4, itu aja jarang yang berani. Nah, kan? Maksimal 4 itu, tapi jarang yang berani. Di surga nanti apa nunggu surga aja udahlah, anak banyak nanti di surga saja. Ya kasihan juga sebetulnya. Jadi di surga nanti walahum fiha azwaj. Azwaj itu istri-istri. Siapa mereka? Kalau di dunia istrinya 1, di surga lebih. Istri sendiri plus bidadari. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan bidadari. Nah, kalau di surga nggak ada cemburu lagi. Istri itu tak ada cemburu lagi dia dengan bidadari, tak ada. Aman sudah. Ya. Tak usah pusing. Nanti cemburu pula di surga istri dengan bidadari, tak ada lagi. Orangnya di masuk surga itu udah baik semua, hatinya baik semua, tak ada masalah. Santai saja. Tapi kasihan juga kalau nunggu di surga ya. Mudah-mudahan masuklah ya kan. Amin. Azwajum mutahharah,
ada satu sifatnya, mutahhar yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal haidi wa kulli qadar, disucikan. Nanti di surga itu istrinya bidadari-bidadari dan istri asli bawaan dari dunia. Dan mereka itu mutahharah. Apa artinya mutahharah itu? Mutahharah itu artinya disucikan dari haid. Enggak ada bidadari datang bulan, itu tidak ada. Enggak ada. Bidadari, ayo kata lagi M kata bidadari, tak ada. Di surga tak ada bidadari datang. Istri-istri juga tidak ada. Jadi tidak, wanita itu haid hanya di dunia saja. Di akhirat di surga tidak ada wanita haid. Apalagi bidadari suci, bersih, mutahharah, suci dari haid dan qadar, dari segala macam hal-hal yang tak bagus, yang kotor-kotor, enggak ada, bersih. Jangan pula tak nikah pula, nanti nunggu bidadari aja lah di surga. Wah, kasihan lagi. Waduh, ini payah nih. Tak apa-apa, istri dari dunia bawa, nanti di sana sama bidadari lagi. Jadi apa namanya nih? Tahu gitu, tahu. Kalau tak cuma istri bidadari, tak tahu nanti. Yang istri yang asli manusia itu macam apa? Nah, kan gitu. Bahkan dikatakan istri yang asli manusia nanti di surga lebih cantik daripada bidadarinya. Nah, ini yang masalahnya kan. Nah, jadi kalau untuk ukuran di dunia ini ada bidadari turun memang paling cantik dia. Tapi untuk di akhirat nanti bawalah istri-istri kita ke surga, ya. Biar nanti di akhirat nanti, nah, ini salah satu di antara kebahagiaan. Salah satu di antara kebahagiaan di surga. Ya buktinya orang makan durian aja suka, ya kan? Orang makan durian di surga tuh suka. Di dunia orang makan durian suka. Orang beristri, bersuami suka. Di akhirat juga gitu. Karena di surga itu adanya hanya kesenangan. Tidak ada lagi kesusahan. Susah ini sekarang. Habis makan sate kenyang harus ke toilet. Besok tak ada cerita. Enggak ada. Di dunia ini macam gini. Itu pun banyak yang tergila-gila. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita ini termasuk orang-orang yang gila dunia. Amin ya rabbal alamin. Mutahharah. Tengok, ini kalau kita membaca atas artinya saja, mutahharah itu yang disucikan. Disucikan dari apa? Kata mufassir, minal haidi wa kulli qadar, disucikan dari haid dan segala macam kotoran-kotoran. Jadi betul-betul suci para bidadari, para istri-istri besok di surga. Suci betul. Enggak ada kotor-kotornya, tidak ada haidnya, enggak ada nifasnya. Wa hum fiha khalidun, dan mereka semuanya kekal di dalam surga tersebut. Makithuna abadan la yafnauna wa la yakhrujun. Mereka akan tinggal selamanya di surga. Mereka tidak akan pernah musnah. Jadi besok kita nih kalau udah masuk surga tak akan pernah mati lagi. Ya Allah, macam mana ya hidup senang-senang tok, tak ada matinya. Ini orang hidup yang masih susah saja, masih susah sekarang. Kadang masih utang sana, utang sini. Kadang masih sakit sana, sakit sini, berobat sana, berobat sini, penat. Apa itu disuruh mati cepat tak mau. Tak mau, masih takut tanda mati, masih tanda mati. Padahal di dunia ini penat. Nak cari makan penat dulu, berkeringat dulu, pergi pagi pulang sore. Itu orang suruh mati masih tak mau. Besok di akhirat di surga itu yang ada hanya kesenangan saja, kesenangan. Dan tidak akan pernah mati. Makanya berpikir kalau hidup tak ada matinya macam mana ya, bosan apa tidak? Kau tahu saya bilang gitu, engkau sekarang nak cari makan penat-penat pun kau tak nak mati. Ada orang nak mati, tak tahu dia. Kadang habis di PHK makan susah apa susah, berkelahi sana berkelahi sini, suruh mati tak mau. Apalagi di surga yang isinya hanya kesenangan 100%, nggak ada lagi kesusahan. Ya Allah, abadan abadan, nggak tambah tua di sana.
Kalau sekarang ini muda, tambah tua nanti ubannya tumbuh, tambah tua keriput, tua mati. Gantian. Kalau tak gantian penuh dunia nih. Nah, penuh dunia ini macam mana orang nak makan. Jadi itu sunatullah sudah. Sunatullah bergantian di dunia ini. Kalau di akhirat tidak ada bergantian, karena akhirat itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan memang untuk selama-lamanya, dan otomatis secara ini lebih luas ya daripada bumi ini. Nah, bumi ini kecil. Jadi gantianlah. Kalau tak gantian tak muat dunia ini. Bayangkan tak usahlah orang dari zamannya Nabi Adam, dari zamannya Nabi Musa saja. Kalau orangnya enggak meninggal sampai sekarang, apa tak penuh dunia? Mati kebulo orang nak makan. Kebulo tak bergantian. Orang dulu zaman Nabi Musa sampai sekarang tak mati-mati. Apa tak kebulo? Kita orang kecil-kecil tak makan. Kau. Menggantian. Memang harus gantian. Apalagi mulai Nabi Adam. Aduh. Macam mana? Sunnatullah. Besok di akhirat baru hidup bareng-bareng. Mulai dari umatnya Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir meninggal dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada matinya. Bagaimana kalau keadaan itu kok di neraka ini macam mana? Bayangkan. Bayangkan. Sengsara tiap hari nggak ada matinya tuh macam mana? Orang hidup di dunia ini penat, mikir hutang, tak bisa ditagih orang, kejar-kejar orang, putus cinta, gantung diri. Maka, kalau di neraka nak gantung diri di mana? Tak bisa mati. Nah, kalau bisa mati selesai acaranya. Mau cari pokok zakum gantung diri, gantung, tak akan mati. Tambahlah siksamu tuh. Tengoklah kalau kita tak masuk surga ini macam mana keadaannya. Astagfirullah semesta naudzubillah semana. Beruntunglah kita ini, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kita dua nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan Islam gratis. Gratis, ya. Ini nikmat ini tak tahu mahalnya kayak apa kalau belum mati, tak tahu. Jadi banyak yang menyia-nyiakan. Tak semuanya orang loh dapat iman Islam nih gratis nih, tanpa ada perjuangan gitu sudah bapak Islam mama Islam sudah. Ini justru dua modal ini yang bisa mengatakan kita bisa bahagia abadan abada selama-lamanya di akhirat. Ini kok ya sudah dikasih iman, dikasih Islam, yuk kok nggak dijaga, ibadah nggak mau, syariat nggak mau jalankan, sholat malas, apa malas, entahlah. Halal haram sikat saja nggak mau tahu. Bergumul dengan dosa besar. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah menjaga semua dzurriyyah kita, kerabat kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Wa utubi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Wa nazala raddan liqaulil yahud lamma daraballahu al-mathala bil lubab fi qaulihi wa iyaslubhumudz dzubabu syai'a wal ankabut kamathalil ankabut ma aradallahu bi dzikri hadhihi al asya' al hasisah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini karena menjawab dari perkataan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dia merasa selamat, padahal dia menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Padahal Tuhan mereka itu
tidak bisa wa iyaslubumuz zubabu syai'an. Tuhan mereka itu tak usah mau nolong mereka. Kalau ada lalat hinggap di Tuhannya berhala tuh, ngambil sesuatu, Tuhannya tuh tak bisa ngambil. Tak bisa ngambil balik. Macam mana Tuhan tuh nak menyelamatkan engkau? Dia dengan lalat aja kalah. Macam mana dengan lalat aja kalah kau nak nolong kamu? Nah, tuh. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu membuat satu perumpamaan. Yadriba mathalan, yaj'ala mathalan. Maf'ul awal. Apa perumpamannya? Ba'udah. Mathalan ba'udatan. Ba'udah ini nyamuk. Fama kau fauqaha ai akbara, ataupun yang lebih besar daripada nyamuk. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sedangkan orang-orang yang beriman mereka tahu bahwa sesungguhnya perumpamaan itu adalah satu kebenaran dari Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Sedangkan orang-orang kafir mereka mengatakan, apa yang diinginkan Allah dengan perumpamaan bikin apa nih? Perumpamaan nyamuk nih. Bihadzal masal. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan itu karena Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu orang banyak daripada kebenaran, yaitu karena kekafiran mereka. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah akan memberi petunjuk kepada banyak orang, yaitu dari orang yang beriman, litasdiqihim, karena mereka membenarkan perumpamaan tersebut. Wa may yudhillu bi illal fasiqin, maka sesungguhnya tidak akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang fasik, al-kharijina anit ta'ah, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan. Orang yang disesatkan Allah itu orang fasik, orang ahli maksiat. Jaga-jaga, yang banyak maksiat itu yang akan disesatkan sama Allah. Maksudnya gini, ini maksiat lanjut disesatkan sama Allah sekali. Kau nih terus maksiat, terus tak ndak balik, langsung lanjutkan sama Allah, sesatkan sekali kau sama Allah. Kalau udah Allah sesatkan macam mana? Awalnya dia bikin sendiri, terus maksiat, fasik, tak nak berhenti. Akhirnya sama Allah, lanjutkan kau, sesatkan sekali. Bukan dari awal Rasul Allah nak menyesatkan, kurang ajarnya dia memang dari pertama dia itu menjadi orang fasik, nggak mau balik, terus saja maksiat. Kau kalau tak berhenti maksiat, pada sampai satu titik Allah akan menyesatkan orang-orang yang fasik ini. Berhenti maksiat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kepada batas titik yang Allah Subhanahu wa taala menyesatkan, lanjut langsung disesatkan sama, tak bisa balik lagi. Tak bisa balik. Ya, jangan diteruskan.
Karena Allah kok nyesatkan? Iya, karena kau ini degil dari pertama, degil, tak nak balik. Lanjutkan. Begitu, disesatkan. Akhirnya betul-betul tidak bisa balik. Jadi na'udzubillah subhanallah. Al-kharijina anit ta'ah. Walladzina yanquduna ahdallah. Siapa mereka? Yaitu alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Siapa mereka? Orang-orang fasik tersebut. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.